Kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan menggunakan perenungan ini sebagai alat Tuhan untuk membuka wawasan kami, membuka hati kami, dan mengubahkannya seturut dengan firman-Mu. Hamba-Mu akan berbicara. Biarlah Tuhan menaruh apa yang diperlukan untuk boleh disampaikan, dan dia boleh berbicara dalam anugerah Tuhan semata. Dan mampukanlah dia dengan segala kelemahan keterbatasannya, Tuhan yang memimpin perenungan kami hari ini. Kami siap untuk merenungkan firman-Mu, biar kami semua membaca firman dengan teliti, memperhatikannya dengan sungguh-sungguh, dan melakukannya dengan penuh kerendahan hati. Dan biarlah kami memohon kepadamu Tuhan, firman-Mu ini dimateraikan dalam hati kami. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami memohon kepada Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saudara yang terkasih, puji Tuhan kita dimampukan Tuhan untuk bisa berkumpul lagi dan bertemu bersama-sama hari ini. Dan tema kita hari ini adalah kelanjutan dari perenungan kita di minggu yang lalu. Waduh, tapi saya nggak ikut Pak minggu lalu. Silakan mengikutinya nanti melalui streaming. Hari ini tema kita adalah berani jadi saksinya. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar mengapa Tuhan meminta para murid untuk menunggu. Apa urgensinya menunggu bagi kita dan bagi para murid-murid. Hari ini adalah kelanjutan dari tema minggu lalu, bahwa menunggu itu membuat kita kemudian melakukan kehendak Allah, sehingga kita memiliki keberanian untuk menjadi saksinya. Mari kita membaca teks yang akan menjadi pokok perenungan kita hari ini. Terambil dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Belum berfungsi. Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Saudara yang membawa Alkitab, silakan membukanya. Kalau belum membawa Alkitab atau tidak membawa Alkitab, silakan membuka iPhone-nya. Kalau tidak membawa iPhone juga, tunggulah slide di sini. Baik, mari kita baca bersama-sama Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan mana ini? Baik. Sekali lagi kita baca ya. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara yang terkasih, kita merayakan kenaikan Kristus di dalam minggu ini. Nah, Kisah Rasul pasal yang pertama adalah ayat yang ke-8 adalah kalimat terakhir dari Tuhan sebelum dia naik ke sorga. Saudara, Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8 ini menekankan dua hal. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa. Dan kuasa itu yang memberi keberanian kepada mereka di tengah ancaman, di tengah ketakutan. Kuasa itu yang memberi mereka pengetahuan, pengertian untuk bisa memberitakan pengampunan dosa, keselamatan berdasarkan kematian dan kebangkitan Kristus. Apa yang dianggap bodoh bagi manusia, bagi dunia, adalah hikmat Allah. Dan hikmat Allah itulah yang memampukan mereka di dalam kuasanya memberitakan keselamatan itu.
Yang kedua, Tuhan mengaruniakan kepada pengikutnya bukan hanya kuasa, tetapi juga perintah yang mengikuti kuasa itu. Mereka dipenuhi Roh Kudus dan bersaksi tentang Dia yang mati dan bangkit dan naik ke sorga dan memberitakan keselamatannya. Dan perintah itu harus dilakukan mulai dari tempat mereka sampai dengan ujung bumi. Nah saudara, itulah poin yang penting kita perlu tekankan di dalam pemahaman kita terhadap teks ini dan menjadi latar belakang perenungan kita hari ini. Saudara, mengapa ya dua hal ini ditekankan? Kamu akan menerima kuasa, lalu kemudian kamu menjadi saksiku. Saudara, kebutuhan terbesar umat manusia memang di dalam segala keberdosaan dalam dunia ini adalah kuasa Roh Kudus. Kebutuhan dari ayah di tengah keluarga supaya dia bisa menjadi ayah yang baik, menjadi contoh dan teladan di dalam keluarga adalah kuasa Roh Kudus. Kebutuhan yang paling hakiki dari seorang ibu, seorang wanita menjadi istri atau menjadi ibu, sehingga dia menjadi istri dan ibu yang berfungsi adalah kuasa Roh Kudus. Hanya kuasa Roh Kudus yang bisa mengubahkan hati. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menyelamatkan nyawa dan jiwa. Hanya kuasa Roh Kudus yang dapat menjadikan manusia yang begitu jahat menjadi benar. Hanya Roh Kudus yang dapat mengubahkan, memulihkan, menyembuhkan, menyelamatkan keluarga, menyelamatkan seluruh bangsa dari kehancuran. Amin. Hanya Roh Kudus yang bisa memberikan kita perubahan. Saudara-saudara, ayat ini lagi-lagi bicara tentang sesuatu yang sangat penting yang menuntut kita untuk begitu serius memperhatikannya. Karena ini kalimat atau kata terakhir dari Kristus sebelum dia naik ke sorga. Inilah kerinduannya, inilah hatinya yang dia curahkan kepada para murid. Dan dari ayat 8 ini kita mengetahui seluruh rencana Tuhan bagi gerejanya. Bagi orang percaya, kalau gereja itu bukan bangunannya berarti orangnya. Bagi seluruh orang yang telah mengenalnya. Mari kita belajar dua hal penting hari ini. Pertama, apa yang harus kita lakukan? Dari mana kita harus melakukannya? Bagaimana kita harus melakukannya? Saudara-saudara, yang pertama, mari kita pahami menjadi saksi, saudara. Saudara, Yesus berkata kamu akan menjadi saksiku, betul? Apa itu saksi? Ya. Saksi selalu mendapatkan keuntungan dari setiap transaksi. Apakah saksi itu kalimat pendek dari transaksi? Sehingga kalau ada jual beli tanah maka dia dapat 1% sebagai saksi, betul? Kalau ada yang menikah, dia juga tanda tangan sebagai saksi, apakah dia juga dapat berapa persen dari hasil amplop yang didapatkan oleh pengantin? Waduh, kalau begitu aku maulah katanya. Ya. Apakah saksi memiliki keuntungan? Saudara, saksi adalah seorang yang melihat atau mendengar. Saksi adalah seorang yang dapat berkata, saya tahu, saya mengetahuinya. Dan di pengadilan seorang saksi itu disumpah. Dan waktu dia disumpah, dia berjanji untuk mengatakan kebenaran, seluruh kebenaran, dan tidak lain dari kebenaran. Betul? Saksi memang harus mengatakan kebenaran. Tidak kurang, tidak lebih, tidak menambahi, tidak mengurangi. Karena memang hanya itu yang diminta dari seorang saksi. Kalau dia menambahi dan mengurangi, maka ini adalah namanya saksi hiperbola. Membesar-besarkan atau mengecil-kecilkan. Seorang saksi adalah seorang yang menceritakan apa yang dia ketahui, saudara. Dan hanya apa yang dia ketahui. Di luar itu dia tidak boleh menjawab, saya tahu. Kan ada orang begitu ya, ditanya, apapun yang ditanya, pokoknya apapun yang kau tanya, aku tahu. Ya, minimal aku tahu dulu. Jawabnya bisa apa enggak, urusan belakang. Ini bukan saksi, ini sok mau jadi saksi. Saudara, dalam sebuah komentari, ada satu penjelasan sebenarnya dijelaskan oleh seorang teolog. Dia berkata begini, kata saksi ini muncul banyak banget di dalam
Injil dan juga di dalam Kisah Para Rasul. Karena prinsip dalam menafsirkan Alkitab adalah kalau satu kata itu muncul di dalam satu kitab dengan penulis yang sama, dalam teks yang sama, dan dalam pasal yang sama, bahkan dalam satu kitab yang sama, berarti ada sesuatu yang penting. Saudara, coba kita lihat, Lukas juga menggunakan bagian-bagian ini sebenarnya di sepanjang Kisah Para Rasul. Coba kita lihat yang pertama. Dari pasal yang kedua ayat yang ke-32, dia menggunakan istilah Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah kata saksi, atau dalam bahasa aslinya sama persis dengan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Saksi yang dimaksud itu. Pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Demikianlah ia pemimpin kepada hidup telah kamu bunuh. Lihat ya, mereka tahu. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, dan tentang hal itu kami adalah, kalau saksi adalah mengetahui dan melihat, maka dia sedang menjadi seorang yang mengatakan, aku tahu dia pemimpin yang kamu bunuh. Jadi mereka melihat dan mengetahuinya. Pasal 10, ayat 39. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya. Maksudnya apa? Mulai dari menyembuhkan orang sakit, orang buta, orang lumpuh, kasih makan, orang kerasukan sembuh. Mereka adalah saksi. Di tanah Yudea maupun di Yerusalem, dan mereka telah membunuh dia dan menggantung dia pada kayu salib. 40. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Pasal 13. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka, mereka itulah yang sekarang menjadi saksi bagi umat ini. Pasal 22, ayat 14. Lalu katanya, Allah Nemo yang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan kau dengar. Dan saudara, kalau begitu kita bisa simpulkan, saksi itu menurut si penulis Lukas adalah seorang yang mengatakan kebenaran tentang Kristus. Walaupun kebenaran itu pahit rasanya karena dia bicara kepada orang-orang yang membunuh Yesus, lalu dia berkata, kau yang bunuh. Gara-gara kau bunuh, dia mati. Dia bangkit. Pada hari yang ketiga dia menampakkan diri kemudian di antara para murid. Dan kemudian dia naik ke surga. Dan dari sana dia mengaruniakan hidup yang kekal. Jikalau engkau percaya di dalam iman, maka engkau akan selamat. Percaya dengan hatimu, mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka engkau akan diselamatkan. Saudara, sebagaimana para murid bersaksi tentang hal yang mereka ketahui sebagai kebenaran tentang Yesus Kristus, nah di atas segala-galanya mereka bersaksi tentang kebenaran itu, tentang kematian dan kebangkitannya. Kalau begitu, kita dapat pengertian yang baru. Saksi tidak harus sekolah teologi. Kan? Saksi tidak harus masuk seminari. Seorang saksi tidak harus jadi misionaris dulu baru jadi saksi. Tidak harus jadi sarjana dulu. Tidak harus dapat ijazah dulu. Ya, nggak punya ijazah pun boleh. Jadi nggak ada yang mempertanyakan ijazah saudara. Saksi hanya menyatakan kebenaran karena dia mengetahuinya. Saksi bisa dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui kebenaran dan menyatakan kebenaran. Tapi saksi nggak berhenti di situ. Saksi adalah seorang yang mengalami. Memang tidak perlu kuliah, tetapi pengalaman perlu. Pengalaman bukan sembarang pengalaman. Saudara, kalau kita kaitkan Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, kita akan menemukan bahwa dalam 1 Yohanes pasal yang pertama dan ayat yang kedua memberi definisi tentang mengalami Kristus. Coba kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan, dan yang telah kami raba dengan tangan kami, tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan. Ayat yang kedua,
Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Yohanes mau berkata apa? Aku mendengarnya, aku melihatnya, aku makan bersama dengannya, aku berjalan bersama dengan dia, aku menyentuh dia pasca kebangkitannya. Dan ayat yang kedua, dan hidup itu telah dinyatakan. Kami telah melihatnya, sekarang kami menjadi pemberitanya. Kalau kita urai di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua, kita akan menemukan 3 tahapan di dalam bagian itu, saudara. 3 tahapan pengalaman. Yang pertama, Kristus menampakkan diri. Nah, hati-hati ketika kita bicara menampakkan diri, sekarang ada banyak pengalaman-pengalaman yang mungkin subjektif di antara orang-orang Kristen yang mengaku percaya. Karena setiap orang kalau punya pengalaman, itu pengalamannya subjektif kan? Hari ini Roh Kudus bicara pada saya. Itu subjektif, nggak bisa dikonfirmasi. Kira-kira kalau ada yang bilang begitu, saudara jawab apa? Adakah orang bersama denganmu ketika Roh Kudus bicara denganmu? Yang bisa mengkonfirmasi percakapanmu dengan Roh Kudus? Enggak, hanya saya sendiri. Lalu kalau begitu, kenapa engkau beritakan? Ya, maksud saya. Tapi kan biar jadi berkat Tuhan buat orang lain. Nah, ini menarik. Boleh juga. Apakah salah seperti itu? Tidak salah. Tetapi masalahnya adalah, apakah itu cukup berguna untuk orang lain? Nah, saudara, yang dimaksud oleh Yohanes ini menampakkan diri bukan hanya kepada dirinya, tapi betul-betul memang dia bisa merasakan, menikmati, dan bisa dikonfirmasi melalui orang-orang di sekelilingnya. Tapi bagaimana Pak kalau pengalaman pribadi? Nah, pengalaman pribadi memang subjektif, tetapi bisa dilihat dari buahnya, betul? Itu konfirmasi dari pengalamannya bersama dengan Tuhan. Kan ada banyak orang bilang, Roh Kudus bicara kepada saya hari ini, tapi hidupnya brutal. Roh Kudus bicara pada saya hari ini, engkau harus melakukan ini dan itu. Tapi kecanduan pornografi, bagaimana itu? Ada dulu satu pemuda begitu, bukan di sini. Dia berkata kepada seorang gadis yang sangat dia suka, karena wanita itu adalah seorang kembang gereja. Kan kalau kembang desa kan sebuah desa. Kalau di gereja berarti kembang gereja. Dan dia berkata, hari ini Roh Kudus bicara pada saya. Dia bicara kepada wanita itu. Katanya, Ngana harus jadi istri kita. Ini bukan orang Manado, orang Batak. Serius, ini kisah nyata. Lalu wanita itu bilang kepada saya, Pak, kenapa? Waktu itu saya masih bujangan. Ada yang bilang kepada saya hari ini, aku takut Pak, apakah itu betul ya Pak? Kalau Roh Kudus bicara begitu, aku nggak boleh melawan ya, katanya. Roh Kudus nggak bicara begitu tuh kepada saya. Masa? Lalu, apa yang harus saya lakukan? Berdoalah, karena tidak ada yang bisa mengkonfirmasinya. Usut punya usut, laki-laki yang bujangan itu ternyata sudah menikah di Indonesia. Aduh, ini Roh Kudus atau Roh Kudus ya? Apakah dia bernubuat Pak? Tidak, itu bukan nubuat, lu buat itu. Saudara, bahaya bukan? Ada banyak orang memanfaatkan nama Roh Kudus. Kristus memang menampakkan diri. Perlu dilihat dari buahnya. Kalau itu pengalaman subjektif. Lalu kemudian mereka berjumpa dengan dia secara pribadi. Nah, inilah pengalaman yang bisa dilihat. Bisa dialami, bisa dirasakan oleh orang-orang sekitarnya. Walaupun pengalaman itu subjektif dengan Tuhan. Saudara, kebanyakan pengalaman kita dengan Tuhan personal bukan? Tetapi bisa dirasakan oleh orang lain. Apalagi orang yang mengenal kita sebelumnya. Orang lain bisa melihat perubahan hidup kita. Bukan perubahan yang pura-pura. Tapi perubahan yang stabil, nyata, dan betul-betul berbeda dari sebelumnya. Aduh, dulu dia itu di kampung kerjaannya curi ayam. Pokoknya tidak ada ayam yang keluar dari kandang selamat.
Ya, habis ayam di kampung. Ada begitu teman kita? Saya punya banyak teman seperti itu. Ya, sampai saya pun diajaknya. Ternyata ayam kakek saya pun diambilnya. Saya sedikit setengah, ya merasa berdosanya separuh lah, karena yang dicuri punya opung kan. Tidak mencuri namanya, hanya mengambil yang bukan haknya. Tapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, tiba-tiba waktu saya ketemu, sudah jadi pastor. Pastor gereja karismatik maksudnya. Ini agak beda ya, pastor. Bukan Katolik aja, tapi Protestan juga ada namanya pastor. Begitu dia pulang, dia kasih kartu nama. Ngapain kartu nama, kan kita teman baik. Pastor. Keren banget. Belakangnya sudah tulisan MTH. Wah, keren banget. Ya. Saya bilang, sudah berapa ayam hilang hari ini? Enggak, itu masa lalu Bung, katanya. Saya tanya, apakah engkau sudah minta ampun sama semua orang yang kau curi ayamnya? Belum ya, saya nggak pernah berpikir begitu. Apakah harus dilakukan? Harusnya begitu. Lalu dia tanya, apakah kau mau ikut? Katanya, enggak lah. Karena opung saya sudah mati kan. Minta ampun kepada siapa? Kepada Tuhan lah. Saudara, mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan. Hidupnya berubah. Dan kelihatan, nyata, dan bisa dikonfirmasi oleh orang-orang di sekitarnya. Ada buahnya. Tapi yang ketiga, mereka kemudian tidak berhenti berjumpa, lalu kemudian diam, lalu omong-omong kemana-mana. Dia memberitakannya. Seperti para murid, mereka berjumpa, mereka dipanggil, mereka ikut, mereka gagal, dan mereka berubah. Dan akhirnya mereka memberitakan tentang dia. Sekarang konsekuensi logisnya adalah, kalau saudara dan saya, atau kalau Anda belum berjumpa dengan Kristus, belum mengalami pengalaman subjektif dengan Tuhan, belum bisa membuktikan dalam kehidupan, bagaimana bisa kita menjadi saksi? Tidak peduli Anda berusaha mencoba dengan berbagai keahlian dan metode yang paling menarik sekalipun. Sekarang, Anda bisa membuat khotbah dari bantuan AI. Ya, ini AI paling populer di Kalimantan Barat. Karena seorang Chinese memanggil tantenya AI. Artificial Intelligence. AI itu tante dalam bahasa kayak ya. Saudara, Anda bisa membuat apa saja yang paling menyentuh hati dari setiap orang. Tapi itu tidak akan membuat apapun dampak bagi orang lain. Saudara, Anda bisa menjadi saksi Kristus. Kalau Anda mengenal Kristus, Anda mengalaminya, Anda berjumpa dengannya. Karena itulah yang Anda dapat beritakan, tidak lebih dan tidak kurang. Bagaimana Tuhan mengubah Anda. Anda bisa menjadi saksi Kristus, dan dari sana Anda bisa berbicara apa yang Kristus lakukan dalam hidupmu. Anda bisa berbagi bagaimana dulu hidupmu begitu jahat, begitu tidak mengerti kebenaran. Bagaimana ia membimbingmu tiap-tiap hari, bagaimana ia memberi kekuatan ketika engkau mengalami kelemahan. Bagaimana engkau bisa kuat menghadapi cobaan, pergumulan, tantangan, dan keberanian untuk menaklukkan rasa takut kita. Bagaimana menceritakan engkau menemukan jalan keluar dan mengangkat hidup kita keluar dari ikatan dosa dan dibebaskan oleh Tuhan. Ceritakan itu. Ceritakan pengalaman kita. Karena itulah seharusnya seorang saksi. Saksi tidak hanya memberitakan hal-hal yang spektakuler, tapi saksi menceritakan tentang apa yang dialaminya. Sekecil apapun spektakulernya, pengalamannya. Tetapi saksi bukan hanya sekedar mengalami, mendengar, tapi saksi itu juga punya satu kesadaran, siap menanggung resiko. Karena kata saksi mengikut di dalam katanya, itu konsekuensi penganiayaan. Maka kata yang dia gunakan dalam istilah witnesses, dalam pasal 1 ayat dan ke-8, itu martus. Martus atau marturia itu bukan hanya kesaksian, tetapi
martir punya kesempatan untuk mengalami kesulitan dari kesaksian kebenarannya. Saudara kalau nonton film-film Hollywood, contohnya kalau saudara menonton film Bodyguard, pernah nonton filmnya? Itu yang botak itu siapa? Hah? Kulit hitam. Dia dulu aktor Fury. Apa itu? Dia adalah John Kane. Dia penjahat yang dicari oleh PBB dan harus bersaksi. Tapi dia berusaha mau dibunuh. Karena apa? Kesaksiannya punya konsekuensi dan dampak bagi si penjahat itu. Maka disewalah bodyguard, pembunuh bayaran yang ingin membunuhnya. Dia sendiri ada seorang pembunuh bayaran. Dan setiap kali dia pergi ke satu tempat, setiap langkahnya itu penuh dengan bahaya. Apakah dia masuk kategori martus? Resikonya sama. Seorang yang memberitakan kebenaran, menyatakan kebenaran, itu penuh resiko, saudara. Paling kecil resiko penolakan, cibiran. Kalau Anda memberitakan tentang Kristus bagi teman-teman kita yang belum mengenal Kristus, minimal Anda diledekin dan diketawain. Apa itu? Ngapain kau bicara Kristus kepada saya? Atau bahkan kalau Anda bertemu dengan Taliban, di Jepang nggak tahu ada apa enggak. Tiba-tiba Anda ditusuk, ya puji Tuhan lah. Atau ditembak, puji Tuhan kalau ada badannya gemuk, ini bisa menyelamatkan nyawa. Ya. Serius. Saudara tahu ledakan Tamrin kan? Penembakan di Tamrin. Saat itu, Kapolri Tito Karnavian memutuskan memberikan surat telegram rahasia, seluruh polisi harus kurus. Six pack. Terjadilah ledakan itu, penembakan itu. Dan ada satu polisi yang ditembak badannya gemuk. Selamat. Karena pelurunya dihentikan oleh lemaknya. Dicabut surat telegram rahasia itu oleh Kapolri. Ini serius, kisah nyata ini. Kadangkala apa yang paling kita hindari justru menyelamatkan kita. Oh itu sebabnya Bapak gak mau kurus. Jangan ke situ dong kesimpulannya. Yang saya mau katakan adalah resiko apapun di dalam kehidupan seorang saksi, dia harus sadari itu. Paling nggak penolakan. Kalau dia tidak menyadari resikonya, maka inilah yang menjadi saksi frustasi. Mau bersaksi tapi frustasi. Capek Pak, beritakan Injil mulu kagak diterima. Resiko, nggak apa-apa. Saksi memang harus ada resikonya. Minimal dibenci oleh orang sekeliling kita, ditolak, bahkan dikucilkan. Atau dianggap negatif bagi orang-orang di sekitar kita. Saudara, tapi bukan hanya bicara tentang saksi teks ini. Yang kedua, mulai dari Yerusalem. Saudara, menjadi saksi Kristus mulai dari Yerusalem, ini menjadi satu perhatian yang banyak diteliti oleh pakar sejarah gereja, lalu pakar pertumbuhan gereja dan misiologi dalam dunia teologi. Ada banyak doktor dilahirkan hanya dari kata mulai dari Yerusalem. Menghasilkan banyak tumpukan disertasi bahkan. Saudara, tapi Lukas kalau kita melihat dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8, dia menggunakan 3 frasa berturut-turut. Dan 3 frasa ini bukan hanya semacam urutan, karena memang tidak harus begitu, tetapi sebenarnya juga menggambarkan masa depan gereja dan menggambarkan kenyataan pekabaran Injil mulai saat itu. Nah saudara, coba perhatikan frasa-frasa ini. Yang pertama, dia katakan di ayat yang ke-8, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Saudara bisa menemukan itu di dalam pasal 1 sampai pasal yang ke-7. Bagaimana Injil itu mulai diberitakan dari Yerusalem terus. Dan di pasal 8, Yudea dan Samaria. Lalu kemudian di pasal 13 sampai pasal yang terakhir, itu bicara tentang pekabaran Injil sampai ujung bumi. Diakhiri nanti kisahnya Paulus di Roma.
Karena mereka merasa pada saat itu ujung bumi, enggak Pak, kampung saya sebenarnya ujung bumi Pak. Dari mana kau tahu? Aspalnya sampai berhenti di situ Pak. Ya enggak, walaupun kampung Anda tidak diaspal bukan berarti itu ujung dunia kan gitu. Dunia saat itu memahami ujung bumi pada saat itu adalah Roma. Karena Roma menguasai di hampir seluruh dunia dan menjadi pusat dari seluruh kebudayaan dan mempengaruhi seluruh dunia dengan berbagai pengetahuan. Dan saudara, Yesus memberitahu murid-muridnya bahwa mereka akan menjadi saksinya. Tapi pertanyaannya, mengapa dari Yerusalem? Ini yang perlu kita tanya. Ada beberapa konsekuensi, saudara. Ada beberapa penjelasan. Paling tidak ada 4 penjelasan mengapa dari Yerusalem. Pertama, Yerusalem itu adalah tempat yang paling berbahaya untuk menyaksikan Kristus. Jadi Yesus mau kita tidak menghindari tempat yang berbahaya, tetapi justru mulai dari tempat yang berbahaya. Karena ada satu kalimat dari Lao Tse. Siapa itu Pak? Tetangga saya di Kalimantan Barat. Lao Tse itu yang menulis buku The Art of War, Sun Tzu itu ya. Dia bilang begini, tempat paling aman adalah tempat yang paling berbahaya. Di mana tempat paling aman dari singa? Kandang singa. Pada bingung pasti kan? Apalagi kalau singanya lagi sakit gigi. Saya tidak tahu kenyataan penjelasan itu, tapi betul memang. Di tempat musuh, kita tidak diancam untuk dibunuh. Sebaliknya, di tempat yang bukan milik musuh, kita justru sebenarnya punya ancaman jauh lebih besar. Tingkat ancaman bagi kita lebih tinggi. Saudara, tempat yang paling berbahaya ini namanya Yerusalem. Mereka sudah berada di sana, terlepas dari situasinya aman dan mereka mengunci diri bukan sebelumnya. Mereka diancam, mereka dicari, apalagi kalau mereka menampakkan diri secara publik di Yerusalem. Itu sebabnya Tuhan berkata, jangan pergi dulu karena kamu perlu kuasa untuk bisa tampil di depan publik. Karena nyatanya kalau tanpa kuasa Kristus, dia tidak berani kok. Mereka mengunci diri kok. Ada ancaman yang nyata dari orang yang membenci Kristus. Ada ancaman yang nyata dan kalau kita lihat di pasal 4 saja, mereka betul-betul sudah diancam bukan? Bahkan ditangkap, dibawa ke mahkamah agama, lalu kemudian diminta untuk tidak memberitakan nama Kristus lagi. Mereka kemudian disesah dan dilepaskan karena ada tekanan dari massa. Ada ancaman pembunuhan. Yang kedua, sulit, berbahaya di sana karena latar belakang mereka, saudara. Ini orang-orang yang tidak signifikan pada zaman itu, pada budaya itu. Ini orang-orang yang punya keterbatasan bahasa bahkan. Karena pada saat itu nanti kalau kita membaca pasal 2, seluruh orang dari berbagai negara datang ke daerah itu. Bagaimana mereka bisa berkomunikasi? Betul? Kalau Anda berkomunikasi dengan orang Amerika, pakai bahasa apa? Bahasa Inggris. Ternyata di orang Manado bagaimana? Ya, karena sekarang tampilan tidak lagi penting. Kalau Anda berbicara dengan orang Spanyol, apakah Anda akan menggunakan bon appetite? Selalu begini tangannya? Atau kalau Anda bertemu dengan orang India, what happened? What happened? Saudara, mereka nggak pernah keluar negeri, mereka nggak tahu bahasa, pengetahuan mereka kurang. Mereka hanya nelayan, mereka hanya pemungut cukai, mereka hanya orang-orang biasa. Bagaimana mereka bisa bersaksi di Yerusalem, tempat yang paling megah itu? Saudara, tetapi menarik kalau kita membaca 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-16, saudara bisa membacanya nanti, kita diberitahu bahwa Paulus mengatakan bahwa Roh Kudus itu memberikan bukan hanya kuasa, tapi juga kepintaran, kemampuan, pikiran-pikiran Kristus, supaya kita bisa berbicara kepada orang yang bahkan lebih tinggi
intelektualnya daripada kita. Bahkan lebih tinggi tingkatan akademiknya dari kita. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan pikiran-pikiran Allah dan dia memanfaatkan hikmat Allah itu ditaruh dalam diri seseorang sehingga dia bisa bersaksi. Sehingga tidak heran ada seorang yang baru tingkat 1 semester 2 bisa membawa seorang profesor bertekuk lutut kepada Tuhan. Teman saya begitu. Dulu di kampus itu di STT ATI, biasanya semester 1 kami belajar EE, tahu EE ya? Belajar Evangelist Explosion, bagaimana cara penginjilan, memberitakan Injil dalam waktu 15 menit. Semester kedua, kami mission trip. Sabtu Minggu kami pergi ke ladang, bersama dengan pemimpin kelompok pemuritan. Biasanya isinya 12 orang. Waktu di bis, kita diminta untuk sebanyak-banyaknya EE orang lain. Nggak boleh naik di atas bis. Kalau di Kalimantan biasa itu naik di atas. Harus di dalam. Usahakan engkau bicara minimal 1 atau 2 orang komunikasi. Saya sengaja duduk. Saya berharap kursi di sebelah saya kosong. Ya. Lalu diisi oleh orang. Ternyata sampai tempat nggak terisi-terisi. Tetap kosong. Mungkin karena orang malas ya, gendut banget, orang sempit kursinya. Tapi teman saya selalu terisi, lalu kemudian 15 menit kemudian orang itu turun, masuk lagi ke tempat teman. Wah, keren banget nih. Lalu saya dengar dari belakang, dia berkata begini, Bapak mau kemana? Mau ke Ngabang. Oh, Bapak boleh saya tanya? Oh iya, kalau Bapak mati kemana? Wih, to the point kawan ini, Pak. Harusnya kan ada jembatan pendekatan begitu dulu ya. Langsung kalau Bapak mati mau kemana, buset ini orang. Ya itu urusan yang di atas lah katanya. Oh ya, jadi Bapak enggak tahu kalau Bapak mati kemana? Boleh nggak saya cerita? Oh dia mulai cerita tentang Kristus. Sampai pada satu kisah, Kristus sudah menyelesaikan semuanya. Dengan berbagai ilustrasinya, kalau saudara ikut pembinaan tentang EE, tiba-tiba Bapak itu menangis. Karena saya duduk di pinggir, saya lihat, mulai begitu ya. Lalu kemudian, maukah Bapak menerima Yesus Kristus secara pribadi? Ya, aku mau. Dia pegang tangannya dan dia berdoa. Tuhan, dengarlah. Diikuti oleh Bapak itu. Lalu sesudah itu perkenalan. Selamat Bapak, Bapak telah menjadi murid Kristus dan Bapak sudah lahir baru. Oh ya, baik, terima kasih ya. Bapak namanya siapa? Bayangin coba, udah injili tapi nggak tahu namanya. Tapi the best partnya begini, Bapak kerja di mana? Dia tunjukin kartu namanya, profesor, doktor, guru, atau dosen, Visipol, Universitas Tanjung Pura. So, profesor, saudara. Dan dia percaya kepada Tuhan. Dengan mahasiswa dari kampung, baru tingkat 1 semester 2, mau praktek pula. Penginjilan pun mungkin karena dia terpaksa di situ duduk. Dan Tuhan menggunakan itu. Wah, saya kagum sekali, saudara. Begitu saya sengaja duduk di depan sampingnya. Coba kamu saya. Bapak kalau mati kemana? Gak menarik, saudara. Tapi mengapa seorang profesor bisa seperti itu? Hikmat Allah. Pengertian dari Tuhan ditaruhkan kepada seorang yang sudah mengalami keselamatan itu sendiri. Dan dengan yakin, dengan conviction dia berkata, kalau kamu percaya, kamu pasti selamat. Matanya itu berbeda sesuatu waktu dia menjelaskan itu. Dan profesor itu memperhatikan sekali. Cerah sekali matanya dan penuh dengan pengharapan. Wah, benar juga ya. Saudara, mengapa mereka diminta dari Yerusalem? Tempat paling berbahaya. Saudara, yang kedua, kenapa mulai dari Yerusalem? Tempat paling mudah bersaksi. Kenapa? Orang-orang Yerusalem sudah mengenal Yesus. Baru saja dibunuh kan? 40 hari yang lalu ada berita kebangkitannya. Dan beberapa orang sudah menyatakan minatnya kepada Kristus sebenarnya. Tapi tersembunyi. Ya, kalau kita membacanya, Nikodemus sudah mulai ada tanda-tandanya.
Tentu akan sedikit ada hambatan di Yerusalem, tetapi menarik sekali kalau saudara membaca buku dari George J. Hunter III, judulnya To Spread the Power. Dia menulis satu teori, namanya The Receptive People Theory. Teori ini dibangun berdasarkan pengalaman dari John Wesley, dan dari sana mereka mengamati, pergi ke Irlandia, ke Inggris, ke berbagai daerah di Eropa. John Wesley dan Charles Wesley mengamati bahwa ada daerah-daerah yang memang hostile, begitu kasar, begitu diberitakan Injil mereka membunuh misionaris. Ini daerah-daerah menolak. Tetapi nanti dia balik lagi pelayanan ke tempat itu, ada satu yang mulai dengar, ada yang membuka rumahnya. Lalu dia menemukan pekabaran Injil itu seperti bandul yang dilepas. Dia memukul kiri dan kanan, dan pada saatnya dia akan terbuka. Maka pada saat tanah yang berbatu, yang disebut hostile itu, tanah yang menolak itu, tanah yang penuh dengan kekerasan itu, tetap harus dikunjungi, tetap harus dilihat, tetap harus diperhatikan. Maka tanah yang berbatu dan keras itu, satu waktu, dalam waktu yang pendek sekali, dia akan siap untuk digarap dan benih ditaburkan. Saya nggak tahu Jepang ini masuk kategori hostile atau tidak. Tapi populasinya makin hari makin kecil, kekristenan. Terakhir saya memulai tesis, masih 2%, 2,5%. Sebelum saya ujian tesis, saya perbaharui datanya, tahun 2004. Hanya kurang dari 1%. Mungkin ada yang meninggal juga karena COVID. Atau orang asing keluar. Di bawah 1% itu termasuk Anda dan saya. Bukan hanya Kristen orang Jepang. Kasihan bukan? Tapi ada satu waktu nanti Jepang ini, ada jendela yang terbuka dan sempit sekali waktunya. Dan itulah yang dikatakan oleh teori misi, oleh para misionaris yang datang ke Jepang ini. Karena kita tahu betul sejarah pemberitaan Injil di Jepang. Pasca kekalahan Jepang dengan tentara sekutu Amerika yang memimpinnya, tahun 45, John MacArthur turun ke Tokyo, menandatangani di atas kapal itu surat penyerahan diri dan penundukan kaisar. Ada fotonya begini kan, John MacArthur, Jenderal Amerika. Sesudah itu, dia menuliskan surat ke seluruh badan misi di Amerika dan di Eropa, khususnya di Amerika Utara, untuk mengirimkan misionarisnya ke Jepang. Apa yang terjadi? Seluruh badan misi hesitasi. Wait and see. Dan baru tahun 46-47, mereka mulai mengirimkan misionarisnya. Jendela reseptifnya sudah tertutup. Jepang sudah bangkit, sudah keluar dari kekalahannya, lalu kemudian mulai melihat, menyongsong masa depannya. Akhirnya mereka menutup diri, susah dengan Injil. Itulah sejarah Injil di Jepang. Bukan tidak ada. Tahun 1500, Injil sudah sampai di Jepang. Sudah sampai di sini. Tapi mengapa hanya di bawah 1%? Karena banyak orang Kristen tidak menggunakan jendela yang sempit itu. Nah sekarang, Tuhan sedang bekerja menyiapkan ladang yang akan dibuka itu dengan membawa Anda dan saya ke sini. Amin. Anda dan saya di sini adalah orang yang menantikan dengan jelas memahami dan memperhatikan kapan ladang itu dibuka, kapan ladang itu siap untuk digarap dan ditabur benihnya. Saat itulah Anda dan saya menjadi saksi Tuhan. Amin. Dan kita akan menuai banyak jiwa untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kita. Untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita belajar. Waktu itu orang-orang di Yerusalem diam di sana, orang-orang Yahudi, orang-orang yang saleh. Itu dikatakan oleh Kisah Rasul pasal 2 ayat yang kelima. Bagaimana mereka bisa memberitakan kemurahan Tuhan? Yang ketiga, saudara, Yerusalem menjadi prinsip pekabaran Injil sampai hari ini. Kenapa? Dalam Markus pasal 6 ayat yang keempat mengatakan kalimatnya, kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Yesus berkata kepada mereka, kalau mereka tidak bisa bersaksi di Yerusalem, mereka sulit bersaksi di Samaria,
di Antioquia, apalagi ke Roma. Kenapa? Saudara, prinsip ini prinsip yang sangat penting. Kalau saudara tidak bisa bersaksi di rumah, bagaimana bisa bersaksi di luar rumah? Kalau saudara tidak efektif di rumah, bagaimana kita bisa bersaksi di luar rumah? Kesaksian yang sejati itu dimulai dari rumah. Maka Tuhan Yesus mengingatkan, susah loh menjadi kesaksian di rumah. Nabi bahkan tidak dihormati di kampungnya. Ya. Kalau saya pergi ke kampung, pasti bilang, siapa itu? Pendeta itu dari Jepang. Gitu kan? Ah, pencuri ayam itu. Ya. Susah. Betul? Atau paling tidak kalau ada yang menghormati pun, bawalah dulu adikmu ini ke Jepang. Supaya jadi pendeta dia, buset. Bawalah dulu supaya bertobat dia. Emang segampang itu ya? Saudara, banyak orang Batak begitu ya. Anaknya nakal, susah diatur, nggak mau keluar kampung. Masukkan sekolah teologi. Ya. Begitu ditanya, kau udah nilaimu bagaimana? Aduh, nilaiku jelek, Mbak. Pokoknya nilaiku tuh paling berwarna lah di rapotnya. Banyak warna merah, warna biru. Berarti bodoh kan? Lalu kenapa yang bodoh-bodoh masukkan sekolah teologi? Yang pintar-pintar kemana? SMA Plus, SMA Taruna, Akabri, kedokteran, atau sarjana hukum. Yang bodoh di mana? Seminari. Kasihan ya. Harusnya yang pintar-pintar dong masukin di sana. Mungkin karena mereka berpikir kalau masuk sekolah teologi kan cuma baca Alkitab aja. Bayangin 6,5 tahun Anda baca Alkitab doang. Apa nggak bosan? Saudara, nggak begitu. Bagaimana bisa bersaksi di rumah? Saudara, ada banyak orang yang frustasi. Ada yang bilang, aduh Pak, saya udah nggak mampu lah bersaksi di rumah. Udah 20 tahun saya ngomongin tentang Injil. Suami saya nggak percaya juga. Udah tiap hari saya ajakin baca Alkitab, nggak ada yang mau. Saudara, kesaksian terbesar seringkali lahir dari kesetiaan di tengah penolakan dan cibiran. Kesetiaan untuk terus mengasihi, meski belum dimengerti. Kesaksian terbesar adalah bukan meyakinkan mereka, tapi mengasihi mereka, mencintai mereka dengan kasih, sambil menunjukkan kepada Kristus. Tapi Pak, sudah habis rasanya kemampuanku. Jangan lelah menjadi terang di rumah. Karena lilin kecil pun sanggup menuntun kita di tengah kegelapan. Amin. Lilin kecil cukup mampu untuk menerangi jalan kita kemanapun kita pergi. Jangan menyerah, karena Tuhan tidak memanggil kita untuk meyakinkan dia supaya jadi Kristen, tapi supaya mencintai mereka, sehingga mereka bisa melihat Kristus yang mencintai kita. Amin. Jangan pernah menyerah. Jadilah Injil yang hidup di rumah. Mulai dari rumah. Ketika kata-kata kita tidak didengar, biarlah kehidupan kita yang berbicara. Ketika intensi kita disalah mengerti, biarlah kesaksian hidup kita dan sejarah yang akan membuktikannya kepada mereka. Walaupun mungkin nanti mereka menyadarinya setelah kita nggak ada. Wah, dulu ternyata dia berniat baik buat saya. Nggak apa-apa. Mulailah dari Yerusalem. Yerusalem kita mulai di mana? Di rumah. Mulai dari Yerusalem kita. Tempat kerja kita. Lingkungan kita. Kampus kita. Kelas kita. Mulai dari keluarga kita. Mulai dari Yerusalem. Kenapa dari Yerusalem? Karena Yerusalem itu tempat penyembahan. Saudara, justru menarik ya. Tempat yang seharusnya memberitakan kesaksian, justru menjadi pusat untuk menjadi tempat kesaksian. Orang-orang yang harusnya religius di sana justru menjadi tempat penuh kegelapan. Kalau saudara membaca pasal 2 ayat 1, di sana dikatakan berkumpul semua orang dari berbagai dunia. Yang ayat yang kelima dikatakan banyak orang saleh tinggal di sana. Tapi mengapa dimulai dari sana? Kalau ada orang saleh, kenapa nggak orang saleh itu yang dipanggil untuk memberitakan Injil di Yerusalem? Murid-murid pergilah ke tempat yang lain. Kalau kita baca sampai pasal terakhir, para rasul tidak pernah keluar dari Yerusalem. Orang-orang percaya nanti keluar dari Yerusalem. Mereka dianiaya, keluar, tersebar.
ke seluruh berbagai penjuru dunia. Saudara, Yerusalem saat itu sedang berada dalam era kegelapan. Yerusalem saat itu berada dalam masa kejatuhan. Rohani hanya sebatas jubah. Jangan-jangan kita perlu pemberitaan Injil di gereja. Karena gereja tidak lagi memberitakan Injil. Banyak orang yang tidak mengenal Kristus di gereja. Tapi Kristen. Celaka bukan? Bagaimana kalau begitu? Saudara, Yerusalem adalah kota yang paling religius, sekaligus tempat Kristus ditolak tetapi menjadi tempat kesaksian harus dimulai dari sana. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa para pengikutnya harus memahami itu. Tidak mudah melakukan pekabaran Injil di sana karena mereka-mereka itulah yang membunuh Kristus. Saya membayangkan seperti Yunus ya, saya bisa mengerti juga perasaannya. Saudara pernah membaca kisah Yunus kan? Yunus itu disuruh memberitakan Injil kemana? Niniwe itu ibu kota dari Asyur kan? Asyur itu siapa? Yang menjajah daerah Samaria kan? Yang membunuh tantenya Yunus, memperkosanya, lalu mengikatnya dengan 4 ekor kuda, tangan kakinya, dan disuruh berlari kuda itu ke 4 penjuru. Akhirnya yang tersisa apa? Putus tangan dan kakinya. Dan itu dipertontonkan di depan alun-alun istana untuk membuat orang-orang yang lain takut dan tidak ada pemberontakan. Orang Asyur yang membunuh dan menguliti pamannya hidup-hidup, masih hidup dikuliti. Sesudah itu dipenggal kepalanya ditancapkan di atas tombak, ditaruh di atas tembok istana. Orang Asyur adalah orang yang tidak berhenti dengan kekejaman itu. Mereka mengumpulkan adik-adik sepupu-sepupu Yunus, lalu dipencar, dibawa ke negara lain, ditukar dengan laki-laki, disuruh kawin campur. Akhirnya mereka menjadi bangsa yang tercampur. 10 suku akhirnya sudah tidak lagi murni keyahudiannya. Itu sebab mereka kemudian dianggap sebagai 10 suku yang hilang. Asyur jahat sekali, saudara. Itu genosida sesungguhnya. Bukan membunuh, mengubah identitas budaya. Dan itu dilakukan oleh Babel juga, tapi dengan cara yang lebih lembut kepada Daniel. Dikasih makan, makanan persembahan raja yang sudah dipersembahkan ke kuil, kasih minuman, dikasih anggur, dikasih pleasure, dikasih semua kenyamanan, tapi dengan cara yang lebih lembut. Ini hard way, ini soft way. Sama-sama mau mencuci identitasnya. Tapi Samaria akhirnya habis. Lalu Yunus datang. Yunus, pergi kau beritakan Injil ke Niniwe. Hah? Nggak salah Tuhan? Iya, Niniwe. Serius? Serius. Oke. Dia oke, tapi dia pergi ke tempat lain. Dia pergi ke Tarsis. Untuk pergi meninggalkan Tuhan dan panggilannya, dia bayar tiketnya. Ini menarik ya. Banyak orang menjauh dari Tuhan, bayar mahal. Kalau ke gereja cuma bayar 400 dia. Ke Disneyland bayar Shinkansen, uang masuk universal, pulang pergi, uang makan, uang snack, habis uangnya. Kalau ke gereja cuma 400 yennya, persembahannya, kadang 100 yen. Yunus membayar sejumlah harga. Tapi satu pemberontakan kepada Tuhan mengakibatkan kerugian orang di sekelilingnya. Seluruh awak kapal harus membuang seluruh kontainernya. Akhirnya apa yang terjadi? Kapal ekspedisi bangkrut. Betul kan? Dia kan bawa barang semua dibuang kan? Kira-kira kalau di ekspedisi bawa kontainer dibuang semua. Anda bisa membayangkan itu kapal yang besar itu membuang seluruh bangunannya, bawaannya supaya dia selamat. Lalu yang terakhir dibuang siapa? Coba kau duluan dibuang tadi. Dibuang dia. Dan untuk orang yang lari dari panggilan Tuhan, Tuhan harus merepotkan ikan besar. Dia sedang berenang di Laut Pasifik, diganggu kenyamanannya oleh Yunus. Berangkat. Begitu dia dilempar, kau langsung hap gitu. Kayak iklan sosis kan. Ingat, jangan kau kunyah. Kan?
Salah kunyah gawat. Jangan kau kunyah. Cukup telan, tahan. Saudara, itu susah loh. Susah banget. Coba. Coba makan. Makan, jangan kau kunyah. 3 hari. Jontor bibir kita. Serius. Anda bisa membayangkan betapa menderitanya itu Pak ikan besar itu. Dia enggak boleh makan, enggak boleh kunyah. Cuma harus berenang aja di laut, terus berenang. Waduh, sudah terakhir, sudah nggak boleh ngunyah. Tuhan bilang, muntahkan. Menderita bukan? Saking jengkelnya tuh ikan, muntah dia sampai ke darat. Mulai lagi, berangkat. Sudah sampai di sana apa yang dilakukan? 40 hari lagi. Kalau tidak bertobat, kota ini akan ditunggang balikan. Saudara, tempat yang paling dibenci, dari sana harus dimulai. Dan Yunus belajar, tempat yang paling tidak disukai oleh pemberita adalah kehendak Allah untuk menyelamatkannya. Dan kalau Tuhan mau menyelamatkannya, terpujilah Tuhan. Siapakah kita? Karena harusnya kita melakukannya. Amin. Saudara-saudara, mari kita belajar. Inilah yang diberitakan oleh Tuhan. Harus mulai dari Yerusalem. Kalau begitu kesimpulan kita apa? Saudara, Kristus sudah bangkit. Dia naik ke surga. Dan perintahnya bagi kita semua yang sudah diubahkan oleh Kristus. Untuk sungguh menjadi saksinya. Tapi lebih dahulu berjumpalah dengan Kristus. Mintalah Tuhan mengubahkan hatimu, hidupmu, dan seluruh keberadaanmu. Dan mulailah dari Yerusalem yang paling kecil, yaitu rumahmu. Kau tidak akan efektif di luar kalau di rumah kita tidak efektif. Kita hanya menimbulkan luka dan kesedihan kalau kita tidak mengenal Kristus dan membawanya dalam rumah. Dan mari beranilah jadi saksi Kristus. Keberanian menyatakan keselamatan dan kebenaran agar semua orang diselamatkan. Selamat merayakan kenaikan Kristus dan selamat dipersiapkan Tuhan menjadi saksinya di tengah dunia, mulai dari rumah, lingkungan kerja, sekolah, dan di negara Jepang yang membutuhkan keselamatan ini. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan bukan hanya memanggil kami, mengasihi kami, tapi juga memerintahkan kepada kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dengan begitu kami menyadari kami ini hamba-hamba Allah yang memang Tuhan kehendaki untuk bisa berkarya. Dengan bahasa yang sederhana, dengan keterbatasan pengetahuan kami, dengan latar belakang kami yang mungkin tidak memiliki apapun, histori pendidikan, Tuhan bisa memakai kami. Karena kami telah berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami Kristus. Hari ini, biarlah siapapun di antara kami yang belum berjumpa dengan Tuhan, biarlah Tuhan menyatakan diri kepada mereka. Bukakanlah hati mereka, perbaharuilah hidupnya, sehingga bisa menjadi saksi Tuhan yang efektif di dalam dunia. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada negara ini, kepada bangsa ini, sehingga banyak orang boleh diselamatkan. Kami semua mewaspadai kapan tanah itu siap untuk digarap dan benih untuk ditanam. Mohon Tuhan memimpin dan menolong, memampukan kami untuk bisa mengerjakan apa yang kami renungkan hari ini. Sehingga perenungan kami tidak menjadi sia-sia, tapi kami melakukannya dengan tekun dan rendah hati. Tuhan, kami menaikkan syafaat kami kepadamu, memohon pertolongan Tuhan bagi semua saudara kami yang sudah beberapa waktu menjadi saksi Tuhan dalam perkataan, dalam kehidupan, bahkan perbuatannya di rumah. Walaupun mungkin kelihatannya belum ada bukti dan hasil yang kelihatan, tapi kami percaya Tuhan yang akan membuka hati pada waktunya. Mereka boleh percaya. Berikan kami kesabaran, ketekunan untuk tetap konsisten melakukan firman Tuhan, sehingga
buah-buah kebenaran itu menjadi nyata benar, bukan hanya dibicarakan, tapi juga dilakukan. Tolong setiap keluarga, suami yang belum percaya, atau istri yang belum percaya, anak-anak yang tidak lagi mau percaya, mohon Tuhan menjamah mereka. Mohon Tuhan memakai kami, siapapun yang kami jumpai, boleh kami ceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Apa yang kami alami, tidak kurang dan tidak lebih. Tolong berikan kesembuhan untuk Ibu Ellen, untuk Ibu Wina, untuk Bapak Sakurai, Bapak Yanes Dewangga, Ibu Ani, Ibu Lina, dan Saudara Aldo. Biar mereka juga menjadi kesaksian yang nyata melalui apa yang mereka alami. Kesembuhan yang Tuhan boleh karuniakan. Berikan pertolongan Tuhan buat Ibu Gabriela, Ibu Cindy, dan Ibu Jessica Juspi. Mohon Tuhan memimpin ibu-ibu ini, supaya boleh dapat siap kelak dalam persalinannya. Dan dalam proses persalinan pun, ibu dan bayi dalam keadaan yang baik dan sehat. Mohon Tuhan menyertai dan memberkatinya. Pimpin Tuhan. Saat ini konflik terjadi. Ada banyak orang juga menjadi korban dari perang. Tuhan tolong berbelas kasihan kepada para korban perang ini. Mereka yang tidak mengerti mengapa mereka harus mengalami banyak kesusahan. Tuhan tolong supaya para pemimpin-pemimpin boleh membuka hatinya untuk melihat kemanusiaan yang mengalami banyak penderitaan itu. Dan mereka mulai belajar kepentingan yang utama adalah keselamatan dari setiap jiwa yang Tuhan ciptakan itu. Kasih Kristus boleh diberitakan, bukan kematian yang disebarkan. Tuhan tolong semua saudara kami yang berulang tahun minggu ini. Saudara Excelsior Rawung, Saudara Rio Hutagalung, Ibu Marince, Saudara Sebastian, Ibu Ani, Ibu Megawati, dan semua jemaat yang berulang tahun hari ini. Mohon Tuhan memberkati satu persatu. Biar usia yang Tuhan tambahkan, mengingatkan kepada setiap mereka bahwa mereka adalah saksi Tuhan. Ada banyak perbuatan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka. Usia yang sudah dilaluinya, itu menjadi kesaksian hidup buat mereka masing-masing. Tolong kami Tuhan, sebentar kami akan mengambil sakramen perjamuan kudus. Biar roti dan anggur itu menjadi pengingat bagi kami, bahwa Kristus mengaruniakan hidupnya, menjadi jalan keselamatan, sehingga kami hari ini beroleh selamat, dan kami boleh memiliki kepastian keselamatan di sorga kelak. Tolong kami, supaya kami menyadari hidup yang Tuhan boleh karuniakan itu. Kami mau berdoa, sebagaimana Engkau mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.